Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PMI Kebumen Podcast. Podcasternya PMI Kebumen yang dari kemarin udah nungguin lama ya nggak syuting min gitu. Iya sih bu, karena banyak tugas. Jadi baru lagi sempat hadir di PMI Kebumen Podcast. Tentunya guys, siang hari ini bareng bapak-bapak kece. Lihatlah bapak satu ini yang luar biasa, beliau Sekretaris PMI Kabupaten Kebumen, Bapak Mustinun SAI MEI. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah. Batin lahir sehat Pak? Batin lahir sehat ya. Semangat. Semangat karena ada sesuatu Pak di sana ya. Iya. Dikejar. Ada masa depan kemanusiaan. Oh, Masya Allah. Nah, masa depan kemanusiaan. Baik teman-teman, siang hari ini kita akan membahas mengenai bulan dana PMI Kabupaten Kebumen tahun 2024. Ini yang tidak asing dari tahun ke tahun. Hajatnya Pemda tentunya melalui PMI Kabupaten Kebumen, gitu Pak. Hajatnya PMI. Hajatnya PMI bersama Pemda, untuk mengenai bulan dana dari tahun ke tahun. Teman-teman yang kemarin sudah mungkin disambangi PMI gitu, kecamatannya, sekolahnya, atau melalui Zoom-nya sudah join bersama kami melalui bulan dana. Nah, kali ini kita akan bahas sebenarnya apa sih bulan dana, kemana sih iuran bulan dananya, ada aturannya nggak sih ini penarikan bulan dana. Kita langsung ke suhunya. Daripada PMI Kabupaten Kebumen, beliau Bapak Mustinun SAI MEI selaku sekretaris sekaligus dari tim panitia bulan dana PMI Kabupaten Kebumen, yang kebetulan juga untuk di tahun ini diketuai langsung oleh Bapak Bupati Kebumen, beliau Bapak Jarif Setiato. Baik Bapak Mustinun, yang pertama bulan dana dari tahun ke tahun Pak, untuk tahun ini mulai kapan dan akan berakhir kapan? Sepertinya agak maju gitu, karena kemarin juga itu menjadi pertanyaan masyarakat gitu, kok merasa cepat ya gitu kita sudah untuk kembali ke kemanusiaan gitu, Ibu gitu. Nah, monggo jawaban dari Pak Sekre. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Pipit dan pemirsa podcast PMI di mana saja berada. Untuk PMI memang sebagaimana Undang-Undang 1/2018 terkait dengan Undang-Undang Kepalang-merahan itu memberikan amanat kepada PMI untuk menjalankan tugas-tugas kemanusiaan. Selain amanat itu kemudian PMI diberikan ruang kewenangan untuk menggalang donasi kepada masyarakat. Di antaranya adalah melalui bulan dana Palang Merah Indonesia. Ditegaskan dalam PP 7 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 2018 ini. Selain itu, di bulan dana ini memang penyelenggaranya spesial. Tidak hanya undang-undang, tapi juga ada dari gubernur, kemudian ada izin operasional dari bupati, ya. Kemudian panitianya juga ditetapkan melalui SK Bupati, ya. Artinya dari sisi legal ini legal. Kemudian mengikuti peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di dalam pelaksanaannya PMI tentunya tidak bisa sendiri. Nah, kemudian ini tradisi baik di Indonesia ya. Seringkali bulan dana itu pihak eksternal itu terlibat ya. Misalnya ketua bulan dana ya ada di daerah lain, misalnya kalau tahun ini bupati ketua bulan dana, tahun depan bisa jadi ganti dan seterusnya. Dan ini kebetulan di Kebumen ini Pak Bupati berkenan kembali untuk menjadi ketua bulan dana PMI karena kontribusi karena komitmen beliau yang cukup bagus terhadap kemanusiaan ini. Ya. Beliau berkenan dan bersedia menjadi ketua bulan dana di tahun 2024. Nah, memang betul Mbak Pipi dan para pemirsa sekalian, di tahun ini memang PMI Kebumen itu sedikit berbeda waktu penyelenggaraannya berdasarkan dari hasil evaluasi sebelumnya. Sebelumnya kita memulai itu di bulan Agustus, ya kan? Agustus, kemudian efektif pada bulan September, Oktober, November, 3 bulan. Nah ini di dalam mekanisme organisasi nampaknya ada
sedikit persoalan, sehingga begitu di akhir tahun belum selesai, padahal harus segera ditetapkan untuk perencanaan penganggaran tahun berikutnya. Nah, evaluasi inilah kemudian yang menjadi dasar, salah satunya kita di tahun 2024 ingin perencanaannya semakin optimal, ya kan, sehingga diajukan penyelenggaraan bulanan. Tapi ini sebenarnya dari sisi PMI gabungan yang maju, gitu loh. Kalau dari sisi PMI provinsi, surat edarannya dan dari gubernur sudah dari awal, malah dari bulan Maret atau April itu sudah ada surat kepada PMI kabupaten kota. Nah, cuman memang PMI kabupaten Kebumen setelah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait termasuk bupati, itu kita dimulainya kemarin launching 1 Juni ya. 1 Juni kita launching, SK-nya berarti Juni, Juli, Agustus. Harapannya itu jika memang nanti ada 1-2 hal bisa sampai dengan September 2024 itu izin operasional penyelenggaraan bulan dana yang ditandatangani oleh Pak Bupati sebagai kepala daerah di Kabupaten Kebumen. Jadi diharapkan dengan mulainya lebih awal, berakhir nanti pada bulan Agustus atau September, ini perencanaan ke depan makin bagus. Sehingga kita tahu pendapatan berapa, kita tetapkan, maka musyawarah kerja di tahun 2025 ini sudah bisa ditetapkan di bulan Desember. Sehingga 1 Januari ini efektif, ya kan, anggaran ini bisa dilaksanakan. Selain evaluasi tadi, juga karena memang salah satu saran pada saat dilakukan auditor eksternal, ya agar lebih optimal kinerja organisasinya. Sehingga kasih dari evaluasi. Betul. Jadi biar lebih optimal, organisasi kerjanya lebih efektif, ya kan? Bukan pada persoalan serapan anggaran sebenarnya. Karena kalau serapan anggaran PMI kan tidak terlalu memperhitungkan itu. Karena banyak sekali sifatnya yang emergensi di PMI, seperti bencana dan sebagainya. Kita punya alokasi dana misalkan untuk bencana. Misalnya taruhlah 200 juta. Nah, ternyata di lapangan itu kebutuhannya lebih. Maka di PMI ya mau nggak mau lakukan rawat pleno untuk menyesuaikan itu. Ya, jadi di dalam perencanaan kita ada spare misalkan itu. Mana yang kemudian harus diprioritaskan. Kalau di pemerintahan itu kan nanti ada perubahan anggaran pada bulan tertentu. Nah itu perbedaannya di situ. Di kita ini ya. Ya, cuma kita memang sifat kebijakannya kolektif kolegial di PMI. Jadi saya sebagai sekretaris atau Pak Ketua, Pak Sabar misalkan tidak mengambil keputusan secara personal, tapi diputuskan melalui rapat pleno. Ya. Rapat pleno kalau di anggaran dasar memang hanya dibatasi minimal sekian, ya kan. Tapi kebutuhan di dalam organisasi itu bisa lebih. Maka semakin sering adanya rapat pleno itu menunjukkan kinerja, ya kan. Bahwa memang organisasi ini kinerjanya bagus, ada banyak hal yang harus diputuskan, ya kan, pelayanan semakin optimal. Nah ini ya kami atas nama pengurus PMI dan panitia bulanan itu terutama minta menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada masyarakat Kabupaten Kebumen gitu, dari segala unsur. Ya di tahun 2023 kemarin luar biasa masyarakat berkontribusi membantu kami. Maka kemudian di tahun berikutnya yaitu di tahun 2024 maka tantangan PMI untuk mengoptimalkan dari sisi services, dari sisi pelayanannya. Ya, servisnya harus ya kan. Misalnya pelayanan gratis dan seterusnya, ya kan, ambulan gratis dan seterusnya. Gratis. Ya karena memang kita basisnya PMI adalah pelayanannya gratis untuk masyarakat, dari masyarakat. Memang ada 1-2 hal pelayanan yang memang misalnya ada pengganti bensin misalnya dan seterusnya. Itu atau taruhlah di PMI itu di UDD lah misalkan. Itu kan tidak gratis ya. Tapi masyarakat mengganti biaya pengolahan darah. Itu loh ya. Jadi karena yang dilakukan oleh PMI harus aman dan sebagainya produk darahnya. Maka harus melalui tahapan-tahapan yang diatur oleh aturan pemerintah. Darah PMI harus aman dan sebagainya, maka screeningnya harus ketat, mulai dari rekrutmen sampai dengan jadinya produk keluar. Nah ini tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar, maka masyarakat
tidak dikenakan biaya sebenarnya, tapi hanya mengganti proses pengolahan darah. Tersebut. Karena kan persepsi masyarakat Iya, kan, iya, ini yang oh masih. saya kalau butuh darah di PMI harus bayar sekian, nggak bayar sebenarnya. Iya, itu pasti yang banyak Iya. ditanyakan masyarakat, Bang. Jadi masyarakat kita ya, terutama di Indonesia harus paham ini bahwa memang PMI tidak memungut biaya sebenarnya, cuma meminta masyarakat mengganti biaya pengolahannya, ya kan? Kami ada ketentuan yang memang ketat dari pemerintah. Oh misalnya mulai dari proses rekrutmen, mencari darahnya, terus kemudian memastikan darah itu aman bagi pendonor maupun bagi yang mendapatkan donor darahnya. Gitu. Itu juga harus aman ya terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan. Petugasnya juga harus aman, ya kan? Ya. Alatnya juga harus aman, ya. Prosesnya juga harus aman, ya kan? Ini tidak mudah. Makanya di PMI ada yang namanya akreditasi untuk DD, akreditasi untuk markas. Ini dalam rangka menciptakan pelayanan prima, kinerja organisasi efektif, pelayanannya berkualitas, bukan hanya sebatas gratis, tetapi juga kualitas dari layanan itu penting. Nah itu kenapa kok kita harus terus meningkatkan dari sisi kinerja organisasi. Nah, kenapa kok PMI masih terus melakukan bulan dana? Iya. Ya kan? Kenapa? Ya karena memang kita tugasnya secara undang-undang untuk membantu masyarakat itu. Kemudian untuk dari funding kita, sumber dana kita salah satunya menggunakan bulan dana. Memang tidak satu-satunya bulan dana itu bagian dari dana pemasukan PMI, ya kan? Iya. Kan ada sumber yang lain misalnya. Ya, saya contohkan saja PMI Kabupaten Kebumen lah misalnya. Ya selain dari bulan dana, kemarin kita dapat supporting program dari Palang Merah Jepang. Ya, ini kita kan PMI dapat ada untuk bantuan bayar listrik sebagian, misalkan ada insentif staff, ya kan, untuk honorarium dan sebagainya. Ini terbantu oleh adanya proyek atau program. Yang kedua misalnya untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang tadinya dialokasikan dari bulan dana bisa ada yang dari program. Nah ini kan salah satu keuntungan bagi Palang Merah Indonesia yang mendapatkan supporting project dari PNSS Partnership National Society atau dari Palang Merah Negara Sahabat. Ada lagi selain itu kita di PMI Kebumen ada ya kan, ada yang namanya unit pelayan jasa. UPJ. Iya, UPJ. Ini dalam rangka bagaimana PMI Kabupaten Kebumen mengoptimalkan ya kan potensi organisasi untuk menjadi organisasi yang mandiri. Ya kan. Ya berat, ya tapi harus diupayakan. Ya berat, ya kan? Betul berat itu. Semakin banyak pelayanan kita selenggarakan, maka kita tenaganya juga harus banyak. Ya kan, relawannya banyak, alhamdulillah. Stafnya banyak, didukung dengan transportasi dan sebagainya. Maka konsekuensi dari pembiayaan itu juga banyak. Nah, dalam rangka mencukupi pelayanan ini, salah satunya adalah bulan dana. Jadi uangnya kemana? Yaitu diberikan kepada pelayan masyarakat secara gratis. Nah, untuk meng-hire atau menggaji para karyawan ini dari sumber-sumber yang lain. Ya kan? Ada ketentuannya sekian persen untuk untuk ketenagaan berapa persen, untuk alat berapa persen, dan seterusnya. Ya. Kemudian hal-hal yang sifatnya teknis juga dipertimbangkan. Nah ini kalau yang belum tahu terkait dengan bulan dana, itu mulai dari proses penyelenggaraan, kepanitiaan, mekanisme. Ya itu juga ditetapkan secara bersama, tidak sendiri. Kalau di UDD mengenai biaya pengganti pengolahan darah juga ditetapkan bersama dengan Kementerian Kesehatan. Ya, itu pun juga masih terkait dengan BPJS atau pihak-pihak lain yang terkait. Itu Mbak, terkait dengan kenapa kita bulan dana. Ya. Ada nggak PMI kabupaten kota yang tidak menjalankan bulan dana? Ada nggak sih Pak? Ada. Oh ada. Ada misalnya. Contohnya di Solo misalnya. Di Surakarta dia punya unit jasa misalnya. Dia punya jasa pendidikan, punya perguruan tinggi yang Akbara itu ya. Salah satunya kan
inputtingnya di situ. Iya. Terus kemudian ada gria untuk mendampingi orang-orang yang dalam tanda petik ya ODGJ, Iya. ya kan. Iya. Nah itu kan ada, ya cuma mereka tidak bulan dana, cuma setiap hari bisa menggalang dana. Oh. Ya itu hanya strateginya saja. Beda waktu aja ini. Ya kalau bulan dana kan hanya waktunya sekian bulan. Tapi kalau mereka bisa setiap hari, misalnya, yuk untuk membantu orang kita yang butuh telur misalnya, dia galang telur, ya kan. Bisa nggak Pak PMI Kebumen itu seperti itu? Bisa gitu? saja. Ya kan? Tapi kan kita harus ada analisis, Iya. ya kan, ada analisis. Ya, hal-hal kayak gitulah. Tapi kemanfaatan itu manfaatnya bulan dana besar sekali. Iya. Untuk siapa? Untuk mereka yang membutuhkan. Ini hampir kayak PMI kayak jadi lembaga kayak intermediasi lah. Ya kan? Kalau bank itu intermediasi dari yang dia punya uang kepada yang membutuhkan uang. Ya itu kalau yang perbankan ya. Kalau PMI kan intermediasi dari orang yang punya yang kepada orang yang ya atau yang punya kelebihan secara batin, dia mendonasikan 2.000, 5.000 digunakan oleh PMI, kemudian diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dia yang tertimpa bencana, dia yang kondisi keluarga kurang beruntung dan sebagainya lah kan. Iya, kita hanya ini. Iya, betul. Tapi semangatnya sama, bahwa kita harus memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat dan tidak memberatkan. Untuk apa saja Pak penggunanya? Apa saja sih ini Pak? Ya kan? Misalnya Mbak Pipit ada teman, ada keluarga saudara, atau tetangga, atau ada masyarakat Kabupaten Kebumen. Mbak Pipit, saya punya keluarga ini baru saja opnam di rumah sakit, mau pulang nggak ada kendaraan, nggak ada ambulan, misalkan uangnya menipis atau nggak punya uang, ya. Monggo tinggal calling PMI, kami siap bantu selama 24 jam dan tidak akan pungut biaya, gratis. Ya, ini salah satunya ya. Ya ini kan Ya. Dari mana sebenarnya gratisnya? Gratisnya dari donasi masyarakat dari bulan dana. Untuk beli bensin, untuk pemeliharaan kendaraan, kan itu loh. Iya. Nah, kita kembalikan dari 2.000, 5.000 dan sebagainya, ya kita berikan ke sana. Ada lagi nggak? Ada. Misalkan kita ada program untuk layanan ODGJ, ya kan? Membantu, tapi belum begitu masif, ya kan? Terus kemudian sosial yang lain, kebencanaan, ya kebakaran, longsor, banjir, dan bantuan PMI tidak dikenakan biaya, sifatnya gratis. Atau sekarang nih lagi mulai meningkat ini kekeringan. Nah, iya. Kekeringan. Udah di beberapa titik kering ya. ini Pak. Memang sudah kita di mana ini Pak kalau kekeringan Pak? Kekeringan tinggal masyarakat, ya terus kirim surat aja kepada PMI Kabupaten Kebumen, ya mungkin dari desa, yeah. atau dari PMI kecamatan atau dari komunitas, ya misalkan ada kegiatan tapi sumber airnya kurang misalnya, tinggal kirim surat ke PMI, ya yang sudah berjalan ini kirim surat pagi, ya siang bisa diantar air. Iya kan itu. Artinya kita kecepatan di dalam respon juga. Iya. Respon kebutuhan masyarakat maksudnya itu harus lebih ditingkatkan. Jadi karena kita fungsinya melayani. Iya kan itu. Nah, itu contoh di kekeringan yang sekarang lagi mulai dirasakan oleh sebagian dari masyarakat kita. Sebagian masyarakat yang lain di Kebumen masih belum. Ya kan. Iya. Karena ini sesuai himbauan dari BMKG dan BPBD kan. Betul. Itu diantara penggunaan bulan dana PMI. Ada juga yang Mbak Pipit, ini loh, saya punya tetangga misalnya sakit di rumah, pengen ke rumah sakit. Nah kan, tapi nggak punya biaya. Nggak punya ongkos, tinggal call PMI aja, ya kan? Calling PMI, telepon di posko, waktunya 1x24 jam, ya kan? Pasti kami layani. Just OTW, nggak usah. Bapak Ibu di masyarakat Kebumen nggak usah mikir nanti biayanya berapa, nggak ada biaya. Biayanya dari mana PMI nanggung? Dari bulan dana. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bertanya kemana uangnya itu, ya. Dan bagaimana kita harus mempertanggungjawabkannya?
ya kan? Ya, banyak yang menanyakan Nah, Mbak Dila. maka setiap berakhir dari perolehan bulan dana dikumpulkan, kemudian ditetapkan, disampaikan kepada bupati, sekian perolehan dananya, ya, kemudian semua PMI kecamatan camat diundang, bagian dari perwakilan masyarakat, komunitas, dan dunia usaha, dunia perbankan, dan sebagainya kita undang, misalnya. Kita sampaikan perolehannya sekian, dikenakan diserahkan kepada PMI untuk operasional layanan kemanusiaan. Nah, kemudian penggunaannya PMI sebelum digunakan ditetapkan dulu melalui perencanaan. Enggak serta-merta ya, Pak? Enggak serta-merta kumpul tiba-tiba pakai enggak. Ya. Nah, ya itu. Mungkin Tapi ada perencanaan, ya. membuat perencanaan dulu selama 1 tahun. Namanya musyawarah kerja. Nah, di musyawarah kerja disampaikan, ya kan, ada PMI kecamatan hadir dan sebagainya, dari OPD yang diundang dan seterusnya, ya kan. Kemudian perwakilan masyarakat diundang, misalkan para relawan diundang, ya kan. Silakan. Di situ kita sampaikan, ini loh penggunaan bulan dana selama 1 tahun ke depan. Untuk layanan sosial berapa, kebencanaan berapa, gitu kan. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui, yang penggalangan dari desa itu, yang dikoordinir kecamatan, nanti 100% kita kembalikan kepada PMI kecamatan. Nah, kan itu. Ya. Untuk PMI kecamatan, untuk desanya gitu. Iya, di PMI kecamatan nanti untuk membantu yang di wilayah kecamatannya. Akan kembali ke wilayahnya, Pak. Iya, misalnya apa? Oh, di kecamatan Adimulyo terjadi kebakaran, maka PMI kecamatan akan cepat hadir langsung, ya kan? Ya. Nah, itu. Ya. Maka kita berikan ke sana, ya, sehingga kehadiran PMI lebih cepat dirasakan oleh masyarakat. Misalkan di Ayah, nah kalau kita di Kebumen kan mau ke Ayah butuh waktu lama. Iya, cara kapal lagi. Nah, kan itu lah. Di antaranya kecepatan inilah kita mendekatkan pada pelayanan, biar masyarakat segera direspon dan seterusnya. Kan membuat tenang, menambah kebahagiaan bagi para penyintas atau para penderita atau korban bencana. Ya. Itu harapan kenapa kemudian alokasi dana sebagian diberikan kepada PMI kecamatan. Itu yang dari desa dikoordinir oleh kecamatan, 100% kita berikan. Yang 80% kita berikan dalam bentuk layanan, yang 20% kita berikan dalam bentuk peningkatan kapasitas. Orientasi PMI kecamatan, terus atribut, uniform, dan sebagainya. Ya. Ya, tapi sebenarnya itu 100% kembali ke PMI kecamatan. Iya, hanya terbagi. Nah, gitu loh, Mbak. Maksudnya apa? Biar masyarakat ini cepat terlayani. Ya, kerja PMI bisa lebih optimal. Ya. Itu di antara. Selain di sisi pelayanan, ada juga memang sebagian dari dana itu digunakan untuk peningkatan pembinaan generasi muda. Ada PMR, ada KSR, tenaga sukarela, ya kan. Ini kita memang optimalkan di situ. Ada yang mulai orientasi, ya kan, termasuk DDS, ya. Terus ada yang kegiatan rekrutmen, diklat, ya. Itu terbiaya dari dana bulan dana ini. Ya. Terus ada lagi misalnya biasanya kalau di PMI Kebumen itu ada jumbara, ya. Ada kemarin ada Olimpiade misalnya, ya. Ada youth camp barusan, ya. Memang tidak semua biaya itu ditanggung oleh PMI semuanya. Ini luar biasanya teman-teman relawan di situ. Kadang kebutuhannya sekian, tapi yang tercover oleh PMI sekian. Tapi dia bisa iuran dan sebagainya. Nah, ini luar biasa loh ya, para relawan kita, para ahlinya yang mendukung kita, ya kan, para donatur, para sponsor yang peduli kepada kemanusiaan. Itu gambarannya. Terus siapa yang menjadi sasaran di dalam bulan dana ini? Siapa aja Pak di tahun ini, ada tambahan atau perubahan dari tahun ke tahun gitu sampai di tahun ini? Sasarannya gitu yang sasarannya sebenarnya kita adalah mengoptimalkan semua elemen masyarakat, ya kan? Untuk apa? Untuk mereka berbagi melalui palang merah, ya kan? Mulai dari pemerintah, ya kan, kemudian legislatif, ya. Terima kasih loh teman-teman DPR. Ini dalam bulan dana
di diminta itu 100.000 ya. Iya, anggota 100.000 kami minta keikhlasan dari Bapak Ibu anggota Dewan, dari gajinya beliau-beliau 1 bulan 100.000 2 kali ya. Iya, Berarti 200.000 yang nanti kita berikan kepada masyarakat. Kalau untuk ASN di pemerintahan ya itu berdasarkan golongan, ya kan? Iya. Eselonnya, ya itu kita mintakan itu. Terus kemudian ada juga yang ini keren ini tahun ini tambah banyak di P3K-nya memang Iya, Pak Bupati jumlah luar biasa ya. perhatiannya ke sana. Nah ini ada P3K, ada P2K. P2K. Nah ini kan penambahan sasaran, ya kan. Nah, artinya mohon dengan ikhlas, mohon dengan sangat kerelaan Bapak dan Ibu, sebagian dari harta Bapak dan Ibu kami minta untuk kemanusiaan. Kalau P3K berapa kemarin? 30.000. Golongan 3 30.000. Ya, itu kami mohon keikhlasannya. Ya. Terus kemudian yang berikutnya siapa? Masyarakat di dunia usaha, ya kan? Terus kemudian di sekolahan, adik-adik kami meminta keikhlasannya untuk belajar berbagi bulan dana melalui PMI. Ini salah satu pembentukan karakter peduli kepada sesama. Ya kan? Maka adik-adik siswa ikut membantu 2000 ya kan. Itu di samping lain juga menanamkan ini ya Pak. Iya. Nilai menumbuhkan jiwa sosialnya itu salah satunya dari situ. Iya. Bahwa saya bagian dari mereka. Ya kan? Maka saya memberikan. Ya harusnya uang jajan misalnya 10.000 dikurangi 2.000. Beli cilok tadinya 2.000 disebut kupon gitu Pak. Ya, itu. Ya kalau dipikir-pikir, dirasa-rasa, ya mungkin terkadang kita ada yang ya nggak enak ya. Nggak enak. Tapi memang kita harus belajar menumbuh kembangkan rasa itu kepada anak-anak kita agar kelak mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang solider, ya, yang peduli terhadap sesama, ya, bahwa kita adalah bagian dari mereka, mereka juga bagian dari kita. Adalah. Jadi bagian-bagian gitu lah. Iya. Jadi satu bagian gitu. Iya. Apa nih bahasanya? Iya. Iya. Ya kan kalau teorinya kan kita manusia kan tidak bisa hidup sendiri. Iya. Ya kan. Iya. Selalu membutuhkan orang lain. Sosial. Yang berikutnya ada juga misalkan, ya mohon maaf ini saya sering mendengar, ya. Saya sering mendengar ketika di masyarakat misalnya kalau mau bayar pajak ya di motor, di Samsat, ya kan. Itu juga dimintai keikhlasannya sampai sekarang tidak ada kenaikan 5.000. Ya, 5.000 rupiah. Ya. Enggak naik 6.000 7.000. Enggak naik. Ya memang di kabupaten yang lain ya beberapa itu naik. Ya kemarin juga dievaluasi ya kan sempat ada usulan kenaikan. Cuman dari berbagai pertimbangan itu kemudian masih ditetapkan sama. Termasuk yang di ASN dan sebagainya. Barangkali mungkin ada yang ya orang kan membantu tidak hanya ke PMI. Ini orang Kebumen saya yakin itu orangnya dermawan sekali. Ya misalnya si A, saya ASN, sudah bantu PMI, tapi saya juga bagian dari komunitas yang lain. Saya memberi kan itulah. Ya itu. Ya mudah-mudahan itu surganya kelak semakin lebar. Amin. Ya. Tapi nggak flexing juga ya Pak. Iya betul. Ya, itu karakternya orang Kebumen memang dermawan sebenarnya. Sebenarnya mereka sangat dermawan. Sangat dermawan. Iya. Sehingga tidak ada kenaikan 5.000. Iya. 5.000 tersebut. Ada nggak Pak yang agak berat misalnya ketika kita akan meminta dukungan? Ada misalnya kita pingin sebenarnya di tempat pariwisata, ya kan? Iya. Meminta keikhlasan orang yang berwisata, mau 2.000, mau 5.000, pingin sebenarnya. Cuma kita lihat teman-teman di pengelola pariwisata kan sedang berjuang keras, ya kan itu. Maka kami hanya berkomunikasi dengan para pengelola pariwisata, Pak Darwis dan yang lain, itu ya kecuali yang dikelola pemerintah misalnya
Kalau pemerintah kan bisa langsung kita komunikasi. Yang dari sini kan sedang berjuang ya kan. Kadang monggo seikhlasnya pengelola memberikan berapa sebagian dari yang dia dapat. Ya. Ada yang Pak, saya langsung lah satu bendel misalnya. Kalau satu bendel 2.000-an misalnya atau 5.000-an, kalau 5.000 kan satu bendel isinya 100 ya, yang kayak gini. Nah, ini bendelnya kayak ini gini. contoh kuponnya Nah, nih. ini contoh Itu nominal ini contohnya 2.000. Rp2.000 Nah, itu. satu bendel ini isinya 100. 100 Ya. lembar. Artinya ketika 2.000 2.000 dikali satu bendel berarti 200. Ada yang Pak Musinun, saya ikhlasnya satu bendel saja, enggak apa-apa. Dengan lapang dada, dengan sukacita kami terima amalnya. Kan itu lah. Ya, ini ketika Bapak dan Ibu di Pokda atau di yang lain misalkan, Pak, saya punya warung misalkan, saya ikhlas, saya ikut bantu bulanan, monggo, ya kan. Pak, warung saya agak sepi misalnya, saya minta yang 2.000-an lah. Iya. Oh ya monggo misalkan. Monggo aja ya. Atau Pak, ini alhamdulillah warung saya rame, saya minta yang 10.000-an atau 5.000-an, ya nggak apa-apa, ya kan. Satu bendel aja kan ini. Iya. Kalau yang 5.000 berarti satu bendelnya 500.000. Kalau yang 10.000 berarti 1 juta. Di kupon bulan dana ini pemirsa, kami sampaikan ada peraturan-peraturan yang memang menjadi dasar bagi PMI menjalankan bulan dana, ya kan? Terus kami perjelas di situ untuk apa dan siapa ketua bulan dananya sebagai perwakilan dari PMI Kabupaten Kebumen. Itu terkait dengan bulan dana. Mekanismenya sama nggak dengan tahun kemarin? Ada perubahan nggak Pak dari tahun ke tahun ya? Ini yang diamatin oleh masyarakat atau lainnya gitu. Di tahun 2023 Mbak Bibit, mungkin masyarakat juga masih ingat lah karena baru kemarin misalnya November ada, jujur tadi yang katakan Mbak Bibit, kayaknya kemarin baru bulan dana. Baru iuran kemarin, ini udah. Kenapa kok sekarang bulan dana lagi? Alhamdulillah itu tertasyarufkan, ya kan? Artinya apa? Sampai kepada masyarakat. Berarti uang yang dikumpulkan itu bermanfaat untuk sesama. Iya. Ya kan? Iya, merasa ada kembali hadir lagi berarti nyampe ini. Iya. Nah, yang tahun ini sama sebenarnya dengan tahun kemarin. Ada yang menggunakan kupon, ya kan? Manual seperti manual yang kayak tadi, Bapak dan Ibu kalau misalnya adik siswa terus nanti dapat selembar kupon, Pak, saya nggak mau selembar, mau 5 lembar, boleh, ya kan? Sebendel boleh. Sebendel boleh. 2 bendel juga boleh. 2 bendel juga boleh. Setiap lembar kuponnya ada serinya loh. Iya. Iya kan? Kenapa ada serinya gitu? Ya kita tahu PMI menerbitkan kupon itu berapa seri, berapa bendel, berapa lembar. Satu. Oh, iya, dalam satu masa penggalangan dana. Nah, nanti akan kita cek sampai hasil akhir itu berapa. Itu fungsinya nomor seri tercatat. Nomor seri. Ya, ini yang manual. Ya kan pakai kupon bulan dana. Apa ada Pak yang non kupon bulan dana? Ada. Ya kan kayak tahun kemarin bagi kami teman-teman ASN itu kan kami memberikan layanan khusus biar tidak rumit misalnya karena sekarang serba digital. Betulnya Kebumen termasuk digitalisasi yang keren di Jawa Tengah. Ya. Di Kebumen ini sudah menggunakan bulan dana secara digital. Ya, non tunai ini. Non tunai. Ya. Kayaknya satu-satunya di Indonesia ya Pak. Insya Allah demikian. Insya Allah. Belum ada ya. Belum ada PMI kabupaten lain atau di provinsi lain yang menggunakan aplikasi sepanjang setengah tahuan saya. Ini baru PMI Kabupaten Kebumen. Ya, jadi tinggal ASN ya melalui link yang tersedia, ya kan? Terus kemudian membayar, terus kemudian menginput, nanti mendapatkan kupon secara non tunai, secara digital kan? Nah, ini keren itu. Jadi Bapak dan Ibu kan ASN mungkin sibuk, ya kan? Ya nggak ngurusin kupon bisa melalui m-banking, bisa melalui ke bank, ya kan, atau bisa juga dikelola oleh bendahara masing-masing unit kerjanya, ya kan? Nah, memang perbedaannya tahun ini sama tahun kemarin di sosialisasi digital ini saya lihat Mbak Pipit serius dan sibuk sekali kan itu. Ya kalau kemarin diundang di salah satu tempat di PMI Kebumen, disosialisasikan, terus kemudian menggunakan Zoom, ya kan, atau time dan sebagainya.
itu disosialisasikan. Tahun ini ternyata Mbak Pipit dan tim pelaksana ini selain disosialisasikan secara digital tadi, juga berkunjung bersilaturahim ke kecamatan-kecamatan. Dibantu kita dari PMI kecamatan kan? Iya, kemarin difasilitasi oleh PMI Kecamatan, Pak, Sekabupaten Kebumen. Jadi kenal, jadi tahu kan? Jadi tahu, oh ternyata ini miminnya gitu. Oh ini ternyata Babit yang ini gitu. Ibu, salam kenal kayak gitu. Jadi, semakin dekat dengan masyarakat. Oh ini selama ini yang ya berkomunikasi. selama ini orangnya yang ada di WA. Dari kemarin cuma WA doang gitu. Ternyata kayak gitu ya. Ya ini Ibu. Iya, iya. Tapi ya harapan kami kenapa kita keliling itu mendekatkan informasi. Iya. Barangkali ada keluhan yang perlu direspon, ya kan? Barangkali ada problem-problem misalnya, Pak, saya nggak bisa Zoom, Ya. saya nggak sempet Pak, karena memang pekerjaan saya A, B, C, D, sehingga Zoom kadang cuma aktif Zoom-nya, tapi saya nggak paham ya. Walaupun PMI Kabupaten dalam hal ini Panitia Bulan Dana sudah menyiapkan tutorial kan? Iya, betul. Iya, cuma terkadang ya karena ya kondisi lah kesibukan tadi. Beda sih. Hanya ya ada 3 jalur tadi ditempuh. Ya, sosialisasi secara Zoom, masih juga kita siapkan tutorialnya, masih juga kita lakukan ya, ikhtiar tetap diusahakan agar persepsi-persepsi itu menjadi sama. Baik di dalam proses penggalangan, mekanisme cara menginput, ya kan, maupun dalam pelaporan. Kami di PMI sangat terbuka atas masukan dari masyarakat, ya kan, kontribusi dari masyarakat, kami sangat terbuka sekali, terutama di bulan Dana PMI ini. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat PMI, masyarakat Kabupaten Kebumen, seluruh unsur ya, mulai dari eksekutif, legislatif, masyarakat, dunia usaha dan sebagainya. Mungkin yang belum saya sebut tadi yang punya Alfamart atau mat-mat gitu ya. Kalau nggak boleh merek kan mat-mat ya kan itu. Yang punya mat-mat atau minimarket ini monggo Pak. Saya kebetulan dalam 1 bulan ini punya keuntungan misalnya 100 juta. Misalnya semacam. Boleh nggak Pak? Saya akan donasikan. Saya nggak pakai kupon deh. Ya kan? Langsung Pak. Nanti donasi sekian persen dari pendapatan saya berikan kepada PMI. Boleh nggak? Boleh. Itu. Ya kan? Boleh, atau misalkan Pak, saya nggak bisa ikut bantu bulan dana Pak, saya CSR-nya saja lah. Ya, silakan. Kami sangat terbuka. Ya. Untuk siapa sih? Ya karena kami mediator. Untuk mereka yang membutuhkan. Ada yang Pak, saya bisa bantu untuk bantu rumah, bangun rumah yang karena kondisi kebakaran atau kondisi bencana, silakan. Atau Pak, saya ini perantau misalnya. Terus kemudian di desa saya itu mengalami kekeringan, ya Pak, kami ingin membantu untuk pembuatan sumber pompa, ya, monggo, kami sangat terbuka. Maka biasanya Mbak Bibir kan publikasi hampir setiap hari, publikasi PMI ada rekening donasi, ada nomor yang bisa dihubungin, ya biar masyarakat mudah menyapa, ya kan, masyarakat mudah untuk berbagi kepada PMI Kabupaten Kebumen. Selain calling untuk kebutuhan pelayanan, juga PMI menyiapkan calling dalam konteks donasi. Ada kalanya yang menghubungi dalam konteks susah, ada kalanya yang menghubungi PMI juga dalam kebahagiaan. Ada yang beberapa bulan ini agak trennya naik. Apa Pak? Sunatan gratis. Oh, iya kan? Ya, ini karena efeknya publikasi, terus langsung kantor PMI berapa kurun waktu itu minggu gue langsung digeruduk. Ada datang utang hitam pada hitam. Nah ini nih yang kemarin juga kami sempat sosialisasikan ke setiap kecamatan itu bahwa PMI ini ada kitan gratis loh gitu. Yuk kitan gitu. Ya sempat kita sosialisasikan ke Bapak Ibu. Di monggo kalau ada masyarakat Kabupaten Kebumen yang memang ingin mengakses layanan khitan secara gratis, kami persilahkan, ya kan. Bonus kan, bulannya dikasih bonus kan? Iya, dikasih bonus. Sarung sama obatnya, sama rinde sampai. Iya. Misalnya Pak, kami pengen khitan, tapi kondisinya untuk datang ke PMI juga nggak ada kendaraan, nggak apa-apa, kita jemput. Yang penting tinggal komunikasi saja.
komunikasi ke PMI, daftar. Pak, saya mau datang ke PMI, nggak ada kendaraan. Kan ada nomor yang dipublikasikan. Iya. Ya kan, dengan menghubungi. Bapak, nama saya Ahmad misalnya. Saya orang tua dari atas nama A, misalkan. Saya kondisi kayak gini, kebetulan saya ingin menghidupkan anak saya. Nah, tapi saya untuk ke PMI tidak punya Nggak ada transportasi, kendaraan. misalkan. Susah. Bisa nggak PMI menjemput? Kami siap. Nah, ini Sampai bentuk layanan jemput itu. aja Iya, bisa ya. bisa. Pulang dikembalikan nih Pak. Pulangnya dikembalikan dong. Ya, Ya kan? nggak jemput doang kan. Ini pelayanan terimanya Palang Merah. Ya, Iya, kan? iya. Nggak ada yang lain. Iya. Kan kalau di lagunya PMI kan PMI mengantarkan Mengantarkan jasa. Nah ini jasa-jasa inilah yang harus kita berikan. Relawannya jadi bisa berkenalan dengan banyak elemen masyarakat. Betul. Ya kan? Itu beberapa yang dilakukan terkait Ya. dengan bulan dana Mbak Bibit. Ya. Dari aspek sasarannya, ya tidak hanya ASN saja, masyarakat bisa dapat, yang pendidikan juga dapat, mau sekolah di kampus, ya kan? Iya. Terus kemudian di dunia usaha, mau di pom bensin, mau di apa, di mat-mat tadi, atau di apotek, ya kan? Misalnya ada yang nanti menyimak atau mendengar dari podcast ini misalnya, saya perasaan pengusaha nggak pernah didatangi. Kalau memang melihat dan mendengar podcast ini terus kemudian tergetar hatinya, saya harus memberikan sebagian dari harta saya, kami sangat senang sekali. Sini-sini kumpul gitu. Iya. Ya, mudah-mudahan Mari-mari. kumpul kita juga sampai di surga juga nanti. Masya Allah, amin ya Allah. Iya kan? Langsung kena Pak. Amin ya Allah. Ya. Mungkin bagi sebagian orang 2000 itu ya nggak banyak, Juga banyak. tapi sebagian orang mengatakan itu sangat bernilai. Ya. Uang 2000 yang sekarang kita berikan kepada PMI mungkin nilainya kecil, tapi di kemudian hari ada orang yang membutuhkan 2000, nilainya sangat besar. Ya, maka PMI berangkat dari pemahaman ini, pengelolaannya juga harus profesional, tidak boleh sembarangan, akuntabilitas, transparansinya, ya kan? Iya. Nah, ini karena apa? Ini kepercayaan. Kalau sampai tidak dikelola dengan baik, maka terjadi distrust. Ya kan? Tidak percaya lagi. Jadi kalau ada masyarakat, Pak, ini mungkin datang ke PMI, bisa kita sampaikan. Kami terbuka. Itu gambarannya terkait dengan bulan dana, ya kan? Mulai dari awal sampai akhir. Gitu lah. Dari tahun ini memang agak diawalkan. Karena berharap ketika sudah selesai, nanti di bulan September atau bulan Oktober kita sudah mulai menyusun perencanaan-perencanaan di 2025. November sudah selesai pra musyawarah kerja, Desember kita muker ditetapkan, maka 1 Januari bisa langsung digelarkan. Artinya pingin cepat bahwa ini uang dari masyarakat harus segera kita berikan kepada masyarakat. Gitu lah. Itulah kenapa maju. Kenapa harus maju? Iya. Ya kan? Nggak mundur. Nggak mundur, gitu kan? Kalau mundur lagi nanti secara organisasi juga mengalami problem. Ya, itulah. Kita ingin belajar terus memperbaiki. Mungkin ini salah satu pembenahan dari tahun ke tahun. Betul. Ada pembenahan lain Pak dari sisi waktu gitu. Dari sisi waktu selain maju tadi ya, kita efisiensi sebenarnya. Dengan sasaran yang lebih luas, tentunya harapannya karena kan pelayanannya semakin naik nih, Iya, pasti. kebutuhannya semakin banyak, maka targetnya juga dinaikkan. Target ini sebenarnya bukan target secara profesional harus dapat sekian. Ya. Ya kan, target ini adalah target pada cakupan pelayanan, kebutuhan pelayanan. Ya kan. Kebetulan di tahun 2023 kemarin peningkatan pelayanan sangat drastis. Nah, sampai dengan 2024 aja sekarang, yang sekarang bulan Juli sampai dengan akhir Juni kemarin, sekarang di bulan Juli, pelayanan ambulan itu sangat drastis, ya kan? Iya, dirasa nggak ada hentinya keluar terus. Alhamdulillah, ada orang yang memberikan bantuan ambulan, ada pihak yang memberikan ambulan manfaat. Nah itu yang kita berikan kan itu loh. Betul. Jadi mungkin ada yang lihat podcastnya ini, wah saya pengusaha ini, saya kasih ambulan lah PMI. Sini dong. Kami sangat
Iya. bahagia menerimanya. Ya kan? Ya nggak Pak Pipit ya? Ya betul banget. Iya. Nah, Betul banget. Biar tambah lagi. iya. Kalau ada Pak, saya nggak, misalnya saya dari salah satu usaha mobil misalnya, Iya. saya pengen bantunya jangan ambulan lah, saya pengen tangki, terus saya bilang, monggo, ya kan, tangki kami saat ini satu itu miliknya PMI Pusat yang dipinjamkan ke PMI Iya. Kebumen. Sedangkan kebutuhan air untuk dropping itu, wah luar biasa. Apalagi nanti di setelah ini berarti bulan Agustus, Agustus itu kalau musim. belum turun hujan ya, Masih wah terus. luar biasa, semakin naik ya. Mau dua ambulan, mau dua tangki pun itu Kayaknya bisa masih kurang. kurang. Iya. Iya. Saya lihat kalau teman-teman relawan itu yang dropping air Dropping. dari pagi sampai malam. Iya, maghrib masih di jalan. Maghrib masih Kadang di jalan. pulang juga tengah malam. Kadang ya Allah. Iya. Tapi gimana lagi itu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sarana kita masih terbatas. Iya kan? Mungkin ini Iya. jadi ketukan. Ya, monggo kalau ada pengusaha atau lembaga yang memang saya tidak ikut memberikan kupon lah. Saya cukup memberikan tangki atau mobil ambulan. Terima kasih. Masya Allah, monggo ditunggu di Jalan Arumbina. Iya, luar biasa emang sih Pak. Semakin hari semakin optimal banget layanan yang harus diberikan ke masyarakat. Kalau dirasa dari tahun ke tahun perolehan bulanan ini meningkat. Meningkat. Artinya apa? Kerja-kerja PNI hadir dirasakan oleh masyarakat. Ya. Adanya peningkatan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat mulai. Iya, semakin hari terus. semakin tumbuh, ya kan, semakin berkembang. Ya kan? Bukan hanya pelayanannya loh Mbak, Ya. jumlah orang yang tergabung dengan PMI yang jadi relawan Ya, jadi relawan. ini bertambah. Iya. Artinya ya kepedulian masyarakat bukan hanya dari sisi finansial, tidak hanya dari sisi bulan dana mau ngasih uang, tapi saya hanya bisa ngasih tenaga, monggo. Gitu loh. Iya. Ada yang gabung jadi PML, ada yang jadi KSR, monggo. Ada yang jadi TSR, Pak saya bisanya nyupir, monggo. Ya. Pak saya bisanya tukang batu, silakan. Ya. Pak saya perawat, Pak saya dokter, silakan. Kami terbuka. Ini sudah 300 lebih kan relawannya. 500 terakhir itu. Terakhir 500. Dari unsur KSR, TSR gitu. Nah, oh jadi totalnya ya. Iya totalnya. Ya. Sampai 5. Ini kan drastis sekali ini. Iya. Setengah ribu. Ada dari sisi trust itu bukan hanya dari sisi service saja, tapi mereka yang kemudian memahami, kemudian mereka terketuk batinnya, kemudian mereka bagian dari pelaku-pelaku aksi kemanusiaan. Nah, ini adalah aset yang terbesar ke depan. Ya, itulah. Iya, benar betul. Terakhir Bapak, ini yang juga menjadi pertanyaan masyarakat. Tadi sudah disampaikan jelas. Untuk kemana sih penggalangan dana ini, laporannya jelas atau enggak sih di PMI gitu? Itu ada sebagian masyarakat yang mungkin harus dijawabnya oleh Pak Sekre gitu mengenai laporan daripada penggunaan penggalangan dana khususnya dari tahun ke tahun gitu. Itu bagaimana laporannya gitu? Ya, untuk laporan penggunaan bulan dana ada aturan di dalam organisasi. Gimana caranya? Nah, sebelum musyawarah kerja, biasanya itu kan dilakukan pra, ya kan? Masing-masing unit membuat laporan pertanggungjawaban. Selain setiap bulannya juga melakukan laporan. Itulah. Ada juga laporan 3 bulanan, ada juga laporan semester kepada PMI Pusat dan sebagainya, ya, aset dan seterusnya. Tidak hanya kegiatan, gitu ya. Hanya laporan kita tidak hanya kegiatan, tapi juga termasuk keuangan, aset yang dimiliki dan sebagainya. Nah, di tahunan juga ada mekanisme yang digunakan melalui Mulker itu. Sebelum penetapan program kerja berikutnya, maka kemudian dilakukan pelaporan yang disampaikan oleh pengurus kepada publik, ya kan, melalui forum musyawarah
kerja, Ada forumnya. ada forumnya ya, nanti masing-masing PMI kecamatan diundang, perwakilan unsur relawan diundang ya kan, untuk mengetahui apa penggunaan dari bulan. Selain itu juga ke pemerintah kita sampaikan ya, pada pusat dan provinsi juga kita sampaikan ya. Dari sisi keuangan, selain dari internal PMI, mekanisme PMI juga kita menggunakan di PMI Kebumen ada yang namanya audit eksternal dari akuntan publik. Jadi teraudit jelas ya. Audit jelas ya. Karena itu kami sadar ini amanat yang sangat besar ya kan, bukan 2000-nya tapi kepercayaannya ini yang sangat besar ya kan, bukan 5000-nya ya kan. Makanya ini amanat yang besar, harus kita kelola dengan baik ya. Karena di PMI kan tidak hanya bulan dana yang tadi donasi, darah ya kan. Orang saya hanya bisa memberikan darah, ini kan donasi ya kan. Nah Iya betul. Donasi. jadi kerelaan itu ada yang memang menyumbangkan ke PMI melalui bank, ada yang menggunakan surplus tadi ya kan, ada yang bulan, ada yang macam-macam, ada yang kemudian dia mendonasikan darah, bahkan ada yang mendonasikan tenaga. Bisa jadi relawan ya, itu iya. Betul. PMI kan bukan milik satu dua pihak saja, bukan milik pemerintah ya kan. Iya. PMI semuanya. Jadi itu mekanisme akuntabilitas dan transparansi yang ada di PMI Kabupaten Kebumen. Jadi kalau ada masalahnya masih ragu, yuk ngopi di PMI bisa. Ya diajak ngopi. Iya. Nah aku cuma angkat orang ngopi. Nah sini yang nanyain kemarin diajak ngopi langsung gitu. Terakhir Bapak monggo diajak untuk partisipan masyarakat terhadap bulan dana di tahun ini di 2024. Selain ucapan terima kasih Bapak dan Ibu segenap masyarakat Kabupaten Kebumen, kami juga menghimbau kepada Bapak dan Ibu, karena memang semakin hari data kejadian terkait dengan kondisi kebencanaan, persoalan sosial masyarakat semakin meningkat, kebutuhan masyarakat atas layanan kemanusiaan ini semakin meningkat. Kami sangat berharap uluran batin keikhlasan Bapak dan Ibu merelakan sebagian dari harta yang Bapak Ibu miliki untuk diberikan, didonasikan melalui PMI di momen bulan dana kali ini. Bapak dan Ibu tidak usah khawatir ya, tidak usah risau terkait dengan mekanisme penggalangan dan penggunaannya. Sudah kami diatur melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bukan besar atau kecilnya yang Bapak Ibu berikan, tapi ketulusan Bapak dan Ibu di dalam memberikan untuk sesama, bukan kepada PMI, tapi kepada mereka yang membutuhkan. PMI hanya sebatas perantara dari mereka yang membutuhkan dan mereka yang memiliki kelebihan secara batinnya. Itu Mbak Pipit. Terima kasih Pak Musinun sudah cerah mengenai bulan dana, bahwa masyarakat sudah terjawab melalui podcast ini. Mudah-mudahan sudah semuanya apa yang menjadi keraguan masyarakat atau yang tadinya sudah belum lapang belum menjadi lapang, yang sudah lapang menjadi lapangan nggak jadi tambah lapang gitu mengenai bulan dana, bahwa ini adalah bentuk untuk pengembalian kepada masyarakat untuk melalui pelayanan kemanusiaan, dan ini pure untuk masyarakat dan kembali untuk masyarakat juga. Gitu ya Pak Muslinun. Terima kasih atas kehadirannya di PMI Kebumen Podcast. Sehat selalu Bapak. Sehat dan semangat. Berkah, semangat banget ya Allah. Jamnya si merah lagi. Baik, terima kasih PMI Kebumen Podcast yang udah menyimak podcast kita mengenai bulan dana. Mudah-mudahan selalu diberi kelimpahan rezekinya, keberkahan dalam hidupnya dan dalam takdir baiknya Allah SWT. Saya Pipit Nur Mahardi dan beliau Bapak Muslinun SIMAI pamit undur diri dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.